Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semangat kita masih tetap membara meskipun kajian pada hari ini Selasa 4 November 2025 dalam keadaan banjir. Semangatnya, bagaimana semangatnya? Sekali lagi, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat dan mudah-mudahan kajian tetap berjalan. Anak-anakku yang sangat kami banggakan beserta seluruh dewan guru, wali santri, wali murid, pengurus komite dan pengurus yayasan Kiai Bukhari yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, kita pada hari ini 4 November 2025 telah melaksanakan kajian kitab yang ke-11. Di kajian kitab yang ke-11 ini kita akan membahas tentang faslun fima yunajjisul ma'ah. Tolong Pak Zainuddin, anak yang masih rame dikondisikan agar bisa kajian ini membawa hikmat. Jadi faslun yang ke-11 ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa menjadikan air najis. Jadi air bisa najis apabila terkena hal-hal yang akan kita bahas pada kajian pagi hari ini. Faslun fima yunajjisul ma'ah. Wa yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i a'tih walau bitakmilihi kullataini biwuqu'in najasati fihi sawa'un ghayyartuhu aw lam tughayyirhu wa yu'fa 'anil yasiri min sya'rin najisi wa 'anil maitatil lati la nafsalaha sa'ilatun wan najasatil lati la yudrikuha at-tarfu wa manfadit tayri wal fa'ri wal yasiri min ghubaris sirjin wa su'rin bil hirratil lati akalat najasatan thumma ghabat zamanan wahtamila uluha fi kullataini minal ma'i. Anak-anakku sudah siap catatan? Ya. Jadi di bab yang ke-11 ini di kitab kajian Mukhtasar Latif membahas tentang apa? Hal-hal yang bisa menjadikan air menjadi najis. Apa saja hal-hal yang bisa menjadikan air najis? Maka kita akan bahas wa yanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i a'tih. Air yang sedikit, wa yanjusul ma'ul qalil, yang kurang dari 2 kullah,
dua kullah akan menjadi najis bila tercampur dengan benda najis. Sekali lagi, ini agak ruwet, tolong diperhatikan. Catatan nanti yang tidak sesuai dengan keterangan saya tolak dan saya suruh nulis kembali. Saya setiap kajian pasti akan mengontrol catatan kalian. Tolong benar-benar diperhatikan biar tidak salah paham, karena ini mengenai hukum. Jadi air yang sedikit, namanya air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah, ataupun air yang mencapai 2 kullah bisa menjadi najis apabila tercampur dengan benda-benda najis. Sawa'un ghayyartuhu aw lam tughayyirhu, baik benda najis itu bisa merubah atau tidak merubah sifat air tersebut. Sekali lagi, air yang kurang dari 2 kullah atau air yang mencapai 2 kullah akan menjadi najis bila tercampur dengan benda najis, yang mana benda tersebut bisa merubah atau tidak merubah sifat air tersebut. Apa saja sifat-sifat air itu, baik berupa warnanya, rasanya, ataupun baunya, kalau kurang dari 2 kullah. Wa yu'fa 'anil yasiri minasya'rin najisi. Dan ini agak jelimet ya, kalau udah begitu paham ini sangat sulit pemahamannya. Coba sebelum saya lanjutkan mbak-mbak dan mas-mas ini, air 2 kullah itu berapa sih? Air 2 kullah itu berapa ukurannya? Ada yang sudah paham? Kelas 6 berapa ini? Air yang kurang, air yang sudah mencapai 2 kullah. 2 kullah itu kira-kira kalau diukur dengan liter, berapa liter ya? Itu kalau diukur meter berapa? Kalau diukur liter berapa? 216 liter. 216 liter kalau diukur dengan liter yang namanya air 2 kullah itu. Kalau air yang kurang dari 2 kullah tercampur dengan benda najis, maka hukum air tersebut bisa najis meskipun warna tidak mengubah dari zatnya air tersebut, baik warnanya, rasanya, ataupun baunya. Wa yu'fa 'anil yasiri min sya'rin najisi. Dan dimaafkan, dimakfu, wa yu'fa 'anil yasiri min sya'rin najisi apabila air tersebut terdapat sehelai bulu atau rambut dari binatang najis. Itu masih diampuni.
Wa anil maitatil lati la nafsalaha sa'ilatun, dan juga bisa dimaafkan atau dimakfu adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya apa? Misalkan contoh binatang yang tidak memiliki darah mengalir jatuh kepada air yang kurang dari 2 kula. Yang kurang dari 2 kula jatuh binatang tersebut, itu dimaafkan. Artinya airnya tidak dihukumi najis. Atau terdapat sehelai rambut dari binatang yang najis yang masuk kepada air tersebut. Coba saya tanya, ini binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, contohnya seperti apa? Apa? Ikan. Terus apa lagi? Boh. Apa lagi? Semut. Apa lagi? Lalat ya? Nyamuk ya? Atau binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir. Kita lanjut. Selain wa'anil maitatil lati la nafsalaha sa'ilatun, berikutnya dimakfu adalah wan najasatil lati la yudrikuha tarfu. Gimana ini? Najis yang tidak kelihatan oleh mata. Wan najasatil lati la yudrikuhu tarfu. Yang najis yang tidak kelihatan oleh mata itu seperti apa? Najisnya sangat kecil sekali sehingga mata kita tidak bisa melihat najis itu. Misalkan apa ya kira-kira? Air yang kurang dari 2 kula kedapatan najis, yang mana najisnya itu mata kita tidak bisa melihat. Najis yang air yang seperti itu masih bisa dimakfu. Seperti apa kira-kira? Hah? Air apa? Apa ya? Kalau kemiceng itu bisa enggak? Kelihatan itu enggak najisnya? Kemiceng. Teman joan cek kena. Mun entar kain, kira-kira bisa dilihat mata enggak? Abu tang lah. Besar itu, Mbak. Apa kira-kira? Kemiceng kelihatan? Allah. Aja pun dia nyaman aja mau tanggal lah kata miceng. Tanggal lah kata miceng. Ya kalau kelihatan ya tidak dimakfu lagi. Yang mana najis ini bisa menjadi najis? Oh, air itu bisa menjadi najis apabila bisa najisnya itu terlihat oleh mata kita. Kalau tidak, karena terlalu kecil najisnya, maka itu dimakfu. Dipahami ya? Yang berikutnya wamang fadid thairi wal fa'ri, najis yang tersisa pada anus burung dan tikus. Anus burung dan tikus. Yang selanjutnya wal yasiri min hubaris sirjin, dimaafkan juga air yang sedikit, yang ada sedikit debu dari kotoran sirjin. Ini kotoran hewan. Sedikit debu dari kotoran hewan. Wasu'ri bil hirratil lati akalat najasatan thumma ghabat zamanan. Dan dimaafkan lagi air yang tersisa
sebelumnya kucing tersebut akalat najasatan, memakan benda najis, summa ghabat zamanan, kemudian ia pergi beberapa saat. Kucingnya pergi beberapa saat. Wahtumila uluha fi kullataini minal ma'i, dan diyakinkan bahwa perginya kucing itu diyakinkan kemungkinan dia menjilati air yang sudah mencapai 2 kullah atau lebih. Jadi mun beda kucing minum nendang etem bedaan ya, menjilat ya di sini. Dimaafkan air yang tersentuh mulutnya kucing yang sebelumnya kucing itu memakan benda najis. Lalu kucing itu setelah menjilati air itu nyike beberapa saat, dan dia di dalam perginya itu sebelum menjilati air dia makan benda najis. Kemudian kucing itu pergi beberapa saat. Diyakinkan perginya kucing itu atau dimungkinkan perginya kucing itu meminum atau menjilati air yang sudah mencapai 2 kullah atau lebih. Jadi jilatan kucing itu juga termasuk dimakfu, artinya dimaafkan. Kira-kira ruwet enggak ya penjelasan ini? Bisa enggak kalian menulis ini? Tidak bisa. Coba saya ingin tahu apa yang sudah kalian tulis, coba dibaca Nana. Air yang dari 2 kullah ataupun air yang mencapai 2 kullah akan menjadi najis bila tercampur baik warnanya air tersebut bisa menunjukkan bahwa warna dan rasa dan baunya diampuni bila ada rasa dan bau dari hewan yang jatuh. Saya tanya, satu helai bulu dari binatang najis apabila terdapat atau terkena air itu, kira-kira bisa dimakfu enggak airnya? Yang berikutnya, apalagi yang kalian tulis? Ada bangkai seperti lalat ya, lalat itu tidak mengalir darahnya, kemudian terjatuh pada air tersebut, maka hukumnya air itu dimakfu apa tidak? Dimakfu. Kemudian najis yang tidak kelihatan oleh mata, kemudian menyentuh atau terdapat atau apa ada pada air tersebut, kira-kira bisa dimaafkan tidak? Yaitu yang ketiga. Kemudian jilatan kucing yang sebelumnya itu makan benda najis, kemudian kucing itu pergi beberapa saat yang diyakinkan kucing itu meminum air yang sudah sampai 2 kullah atau lebih, kemudian menjilati lagi air yang ada di yang kurang dari 2 kullah itu, kira-kira bisa dimaafkan tidak? Bisa, seperti itu. Jadi itu inti dari pembelajaran kajian kita pada pagi hari ini anak-anakku. Jadi air yang sedikit yang kurang dari 2 kullah apabila terdapat atau terkena atau tercampur dengan benda najis yang kurang dari 2 kullah, baik berubah atau tidak berubah zatnya air tersebut, itu dihukumi najis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan keterangan yang jelimet ini sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.